Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Muhammad Hanafi, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen K3, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, perkenalkan, saya Afif Muazzan dengan NIM 20811334154. Puji syukur atas nikmat rahmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya pada kesempatan kali ini selama beberapa menit ke depan izin untuk menyampaikan sedikit materi terkait analisis kecelakaan kerja pada PT Indofarma, yang dimana nantinya saya harap ke depannya semuanya dapat memahami isi dari apa yang telah saya sampaikan ataupun dapat mengambil sisi positif dari apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja saya mulai. Ya, di sini terdapat slide terkait profil pada PT Indofarma yang berdiri pada tahun 1918. Di mana PT Indofarma atau Persero Tbk adalah perusahaan multinasional yang memproduksi farmasi. Perusahaan ini bermarkas di Jakarta dan juga memiliki sejarah panjang di PT Indofarma atau Persero Tbk yang berawal dari tahun 1918 di sebuah pabrik skala kecil di lingkungan rumah sakit pusat pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasap pembalut. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha perseroan berkembang menambah tablet dan injeksi dalam rangkaian lini produksinya. Pada saat itu, sempat dikuasai oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942 di bawah manajemen Takeda Pharmaceutical. Perseroan kembali diambil alih oleh pemerintah Indonesia, yaitu pada tahun 1950 melalui Departemen Kesehatan. Baiklah, dan di sini di slide berikutnya ini terdapat terkait pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu merupakan insiden yang dapat menyebabkan cedera dan juga bisa terjadi kematian. Adapun definisi kecelakaan dan insiden yang memiliki banyak sumber pengertiannya. Definisi kecelakaan terdapat banyak sekali tentang definisi ini. Saya akan menjelaskan secara singkat dari beberapa definisi yang dapat mewakili variasi dari banyaknya definisi yang ada. Berikut definisi yang akan saya jelaskan tentang kecelakaan, yaitu pertama, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya yang sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua, kejadian yang tidak bisa direncanakan oleh setiap orang yang melakukannya. Kejadian di luar kendali oleh setiap manusia yang juga bisa terjadi cedera, kerusakan, dan bahkan kerugian lain yang ia dapat sekalipun. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah kejadian yang memang tidak diharapkan oleh semua manusia, apalagi yang begitu menyiksa dirinya yang membuat ia kesusahan untuk bergerak, di mana kerugian yang berupa menyangkut dengan kerugian gizi pada dirinya seperti cedera dan penyakit yang ia dapatkan, kerusakan barang yang ada di tempat bekerja, dan mungkin juga kejadian lain yang tidak diharapkan oleh setiap orang dan masih banyak lagi terkait definisi kecelakaan kerja. Baiklah, kemudian pada slide ini terdapat jenis kecelakaan kerja. Yang pertama adalah terjatuh atau terpleset. Jenis-jenis kecelakaan kerja yang paling umum terjadi adalah terjatuh ataupun terpleset, entah itu di perkantoran ataupun pabrik. Selalu ada area tidak rata ataupun licin yang menyebabkan pegawai berisiko terjatuh. Selain itu, risiko terjatuh juga cukup besar di area kerja yang mengharuskan bekerja dari ketinggian seperti terjatuh dari tangga. Oleh karena itu, jika bekerja di daerah yang licin dan rawan terpleset, gunakanlah alas kaki yang permukaannya cukup kesat. Kemudian yang kedua, cedera otot. Kecelakaan kerja yang juga umum dialami saat bekerja adalah cedera otot. Biasanya, ini kerap terjadi di lingkungan kerja yang mengharuskan membawa beban cukup berat. Cedera otot paling sering terjadi di area punggung dan juga leher. Oleh karena itu, untuk menghindari hal ini, ada baiknya untuk mencari tahu bagaimana teknik mengangkat barang berat dan juga bisa menanyakan pada rekan kerja dan juga kepada tim K3 di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, tertimpa objek.
Bukan hanya di lingkungan kerja yang dengan konsep pabrik saja, kecelakaan kerja berupa tertimpa objek bisa terjadi dimanapun, bahkan objek yang jatuh dari bagian atas lemari bisa menyebabkan cedera apabila terjadi tanpa ada antisipasi sebelumnya. Untuk itu, penting menyediakan tempat penyimpanan yang memadai serta cara penyusunan yang tidak membahayakan saat melewati lorong ataupun tempat penyimpanan barang. Pastikanlah tumpukan barang yang berpotensi menimpa kita sudah berada dalam posisi yang benar dan aman. Hal ini akan mengurangi risiko Anda tertimpa oleh objek ataupun barang di sekitar kita. Kemudian yang keempat, cedera karena gerakan repetitif. Repetitive strain injuries ini adalah cedera persendian karena kesalahan gerak ataupun ketegangan otot yang terjadi terus-menerus dalam jangka panjang. Untuk menghindarinya, Anda harus mengetahui posisi duduk yang benar saat seharian berada di depan laptop ataupun komputer. Pastikan pula perlengkapan pendukung seperti meja atau kursi bersifat ergonomis dan juga melakukan peregangan otot secara berkala juga dapat membantu. Kemudian yang kelima, luka gores. Perlengkapan yang umum pada di area kerja seperti pemotong kertas bisa menyebabkan luka gores yang tidak disangka. Bahkan ada istilah luka gores karena terkena bagian pinggir kertas atau paper cut. Jika kecelakaan kerja semacam ini terjadi, sebaiknya sosialisasikan cara aman pengoperasian alat seperti pemotong kertas dan lainnya. Kemudian yang terakhir, keenam adalah terpapar ataupun menghirup gas beracun. Bagi yang bekerja di lingkungan dengan zat kimia berbahaya, bahkan beracun juga rentan mengalami kecelakaan kerja. Mulai dari mengalami reaksi alergi di kulit ataupun mata, hingga keluhan medis seperti fibrosis paru akibat terlalu sering menghirup gas beracun. Agar meminimalisir resiko kecelakaan kerja, pastikan Anda menggunakan semua perlengkapan yang diwajibkan. Apabila jika kita berada di area berbahaya tersebut dalam jangka waktu lama. Baiklah, pada slide ini juga terdapat terkait penyebab kecelakaan. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi kerja, dan yang kedua adalah desain tempat kerja, dan yang ketiga adalah lantai licin. Faktor lingkungan ini berkaitan dengan standar keamanan dalam lingkungan kerja yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah faktor peralatan. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rancangan alat, kemudian yang kedua kondisi mesin, dan yang ketiga terakhir adalah posisi mesin. Penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh peralatan tersebut juga dapat disebabkan karena tidak mempertimbangkan dari sisi K3. Kemudian yang ketiga adalah adanya faktor manusia. Hal ini berkaitan dengan perilaku manusia dan kesehatan pekerja, pelatihan keselamatan, hingga penggunaan alat pelindung diri. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, SOP atau prosedur yang tidak memperhatikan keselamatan pekerja dan menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga penggunaan APD. Kemudian yang terakhir ada perilaku manusia. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait perilaku manusia ini, yaitu karena faktanya banyak persoalan yang diakibatkan oleh perilaku manusia atau pekerja yang ceroboh. Dibandingkan dengan rasa ketidakpedulian pekerja maupun mesin-mesin, perilaku manusia bisa mempengaruhi sikap terhadap kondisi kerja, praktik kerja, dan kecelakaan kerja. Namun resiko ini juga bisa dicegah dengan menggunakan pakaian keselamatan secara lengkap dan melakukan tindakan pencegahan dalam perencanaan kerja. Kemudian yang terakhir adalah material. Adapun contoh kecelakaan kerja akibat faktor material diantaranya adalah ledakan, kebakaran, dan paparan tidak terduga dari
zat beracun. Kemudian pada slide ini terdapat terkait pencegahan kecelakaan. Padamnya terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kerugian baik bagi korban kecelakaan kerja maupun perusahaan ataupun organisasi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Adapun upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama adalah pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Kemudian yang kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Kemudian upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Yang pertama adalah pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Kemudian yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Selanjutnya, terdapat upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Yang pertama adalah prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Kemudian yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Baiklah, sekian dari saya. Itu tadi merupakan analisis kecelakaan kerja pada PT Indofarma. Dan apabila ada kesalahan dari saya dalam menjelaskan materi tadi ataupun ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.